Tipe dynamic warna sport green nih guys. Udah dicek ke belakangnya? Kita cek ke bagian belakangnya Pak. Takutnya ada lecet-lecet. Aman lah ya. Nah, di situ bukanya. Terus ini perlengkapannya juga kita sudah komplit ya. Nah, dicek dulu takut ada yang lupaan. Itu portable charging. Kalau yang ini V2L. Nah, itu dia. Nah. Ntar kalau rumahnya udah grounding atau mau bikin meteran baru 2200 gitu ya, itu bisa juga langsung colok ini. Tapi 2200 udah bisa. Udah bisa. Tadi saya lihat di TikTok bisa ternyata deh. Tapi yang penting ya sendiri, yang penting dia grounding dan dia buat pakai mobil doang. Jadi kalau misalkan kita pakai lampu atau yang lain-lain gitu ya, jadi ntar diatur di mobilnya. Jadi di mobilnya itu mungkin di ampere diturunin ke 8 atau 6 gitu. Iya, ada settingan depan. Jadi ibaratnya dayanya itu jangan masuk gede-gede gitu. Bagi buat kulkas atau bagi yang lain gitu. Nah, kan rata-rata di Indonesia mah 2200 ya. Nah, ya jadi satu sebenarnya. Nah, itu cara pakainya dia tinggal colok aja nanti ini ya. Iya, kalau itu untuk cairan. Cuman kalau misalkan pompa doang, jadi yang oranye ini nanti dimasukin ke tempat lighter gitu, yang 12 ampere itu. Terus untuk nyolokin ininya, pentilnya itu juga ntar tinggal diputar aja, ada deratnya dia. Di situ gitu. Ya gampang ada petunjuknya. Nah, terus di depan juga kita udah ada apar pemadam. Itu apar kemana? Apar pemadam bebas sih, mau taruh belakang atau depan. Ada space-nya juga sih sebenarnya buat taruh apar di depan itu. Nggak masalah. Yang penting mah ingat naruhnya di mana. Ntar pas amit-amit kita ada kenapa-napa lupa lagi namanya. Kayak ini kan nih, taruh di sini muat juga nih. Nih kita mau taruh sini muat, cuman kan pasti ntar isinya duit nih. Pasti buat isi dan Iya, masih duit atau apa. Nah, di sini juga sebenarnya muat. Tapi di sini kan pasti ada juga nih buat naruh yang lain-lain. Nah, ini kalau mau taruh belakang nggak apa-apa. Ini sementara kita taruh sini dulu ya. Kita tinggal pindah-pindahin. Ini P3K-nya juga udah ada. Iya. Terus apa namanya? Ini kuncinya kita udah dapat ya. Jadi kuncinya udah dapat 2 sama kartu NFC. Nah, ini NFC-nya. Nah, tutupan ini nih. Ini NFC card, jadi nanti bisa masuk ke mobil pakai kartu doang. NFC-nya Satu. Jadi kalau hilang ini kurang lebih 70 atau 100.000 lah gitu ya. Ke sini. Nggak bisa sembarangan, nggak bisa diduplikat sembarangan sama orang juga. Jadi mobil mau kabur. Nah, ini kaca film udah ada juga ya. Garansinya. Ditambah ini garansi mobil juga udah ada. Terus surat jalan juga kita udah ada. Nah, ini langsung dapat surat jalan dia. Surat jalan udah ada. Terus sampai Desember ya? iya, bulan. Tapi kemarin sih 2 minggu udah beres platnya. 2 minggu udah beres? 2 minggu udah selesai. Nah, ini aduh saya lupa lagi anginnya belum saya kempesin. Saya kempesin deh. Nah, ini saya pakai shortcut nih iya, tadi. langsung aku pakai soalnya. Iya, udah pasti buat ngeliat belakang kan. Terus ini masih ingat nggak pengaturannya? Takut ada yang lupa. Apa tuh? Ini kalau lampu bisa dimatikan. Tapi harus parkir, betul. Nah, terus kalau kayak nggak parkir, nyala otomatis kan seingat aku. Terus locknya itu ini bisa lock kalau mau nurun. disetting. Tapi kalau misalnya aku Nurunin setting jendela. biasa doang kan Nggak perlu apa-apa. kan. Iya, jendela. Terus ini sound. Nah, ini kalau yang ini gimana? Kalau ini energi nanti itu harusnya high atau standar? kalau enak mobilnya mau kayak mobil biasa itu standar. Cuman kalau high itu jadi agak ngeden gitu, kayak nahan gitu mobil. Soalnya kan berarti mending standar aja. Ya, cuman kalau ntar urgent kayak gini kan baterainya mungkin tinggal dikit, pakai yang high. Terus di sound sini juga ada instrumen. Nah, instrumen juga kita bisa atur nih redupnya. Tuh, takutnya ganggu mata ya. Nggak demen gitu kita Ya, ganggu. pasti aku nggak demen sih. Nah, ini bisa geser-geser. Geser-geser ya. Terus kita ke vehicle. Nah, di vehicle ini nih. Nah, ini harus jangan dipencet nih. Terlalu pakem ntar takutnya.
Terus Kalau ini ini juga, brake assist mode. iya itu Kita jadi, bisa milih kan? iya bisa milih comfort apa sport. Terus ini setirnya juga mau enteng apa berat gitu. Ini kalau ini enteng, ini berat. Terus ini parkir paralel, jadi injak rem, ya terus tinggal habis pencet. itu pencet. Ya, Terus kalau mau ngelepas tinggal pencet ini doang kan sebenarnya? ya bisa. Udah nonton ya YouTube. Udah lah. Ini kita tonton dari YouTube. Nah ini auto hold juga. Auto hold ya, tuh maksudnya bisa. gimana ya kemarin? Ngerem otomatis. Jadi Ngerem otomatis. di saat lampu merah kita nginjak rem yang lama gitu, ntar dia langsung rem tangan. Oh, Jadi pas kayak kita mau semacam rem tangan gitu ya ya. kalau kita mau maju ya kita harus gas. Oh, jadi ini better dinyalain aja atau? Kalau yang sering macet gitu, Oh, kalau lagi macet-macetan. ya. Mungkin kalau nggak lagi macet kan lebih enak ini kan kalau kita nginjak rem, Langsung. terus mobil lah jalan dikit-dikit gitu kan, Iya, lebih iya. demen gitu kan. Nah itu bebas, itu ini mah tinggal pencet-pencet doang sih sebenarnya, tinggal pencet sini nih, Oh, sini sini. bisa. Oh, yang ini ya? Iya, itu auto. Oh, oke. Mau dipencet boleh nggak? Ini Nah power ini supply ini apa? auto power on Iya. atau auto power off. Jadi kalau misalkan buka mobil mau langsung nyala pakai auto power on. Terus nutup mobil sekalian ngunci mobil mati, auto power off, dihidupin. Oh, cuma kalau nggak di setting nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, cuman dia harus kayak mobil biasa, harus pencet itu, mau masuk ngidupin mencet gitu, mau keluar juga mencet. Cuman kalau ini lebih praktis kayak mobil masa depan banget lah gitu kan. Gimana enak. kalau misalnya kuncinya diambil otomatis mati? Kuncinya Atau diambil, pintunya? Atau hanya berfokus sama pintu? pintu dia sih Oh, sebenarnya. pintu. Oke. Terus ini servisnya udah diatur belum? Oh udah, 360 hari atau 1 tahun nanti kesini lagi. Cuman kalau mobil ada kenapa-napa boleh kesini aja, nggak apa-apa. Terus ini front wiper check, kalau misalkan mau nyuci ya naik dia. Nah ini ada parking sensor, sistem ini general, tadi udah setting ya, ininya kan PSI nih, ini bisa pakai KPA atau PSI. Terus saya bantu compression deh. Terus ini biasa aja sih, ini version aja bisa upgrade sistem dari sini. Nah ini bisa upgrade sistem atau yang lain gitu. Kok tiba-tiba udah ada pilihan upgrade? Iya, mau upgrade atau enggak gitu. Kalau di upgrade belum tentu bisa juga. Oh, Ini mah pilihan doang nih, ngecek doang, ngecek gitu. Oh, ngecek. Nah terus ntar BYD Auto kita bisa konekin pakai wifi yang di sini ya. Ini wifi bisa apa, mau HP kita jadi hotspot. Nah ini BYD Auto, ntar ada YouTube apa yang lain-lain lah di sini. Di store itu. Ya store. Terus Terus ini ada Android Auto atau Apple CarPlay itu, pakai yang mana? Android ya. Android. Nah Android mah gampang sih bisa ya, langsung connect. Kalau misalnya tadi aku kan mau lihat ban ya. Tadi gimana sih? Maksudnya kan tadi ya. Di situ ada. Di sini. Iya, itu ada. 43 ya. Ya, itu kencengan. Harusnya 39. 39. Ya, ntar saya keluar, ntar kakaknya liatin ininya, bannya. Ntar kalau udah 39 bilang gitu. Oke. Nah, kalau misalkan jalan ke rumah juga pasti ngisi lagi, naik lagi tuh, parah. Ini kalau misalnya mau ganti nitrogen Boleh. gitu, Itu lebih bagus. itu kan berarti dikeluarin dulu kan? Iya, dikuras. Apa mau langsung ngisiin nitrogen pulang di sini? Rencana sih aku mau langsung ngisi nitrogen. Oh, berarti nggak usah kompresin dulu ya. Ntar langsung aja sama dia. Berarti itu nanti langsung dikurangin. Langsung dihabisin sama dia, langsung. kuras. Iya. Oke. Itu tuh harus pakai dongkrak dulu nggak sih atau gimana? Enggak. Langsung Kayaknya aja. mah. Aku nanya dulu. Kalau ngurangin ban tuh harus didongkrak dulu. Oh, ngurangin angin mah enggak. Cuman kalau sampai dikuras habis begitu mah iya kayaknya. Takut bannya nempel ya. Biasanya orang itu kepaham kok, ngerti kok. Yaudah, Si orang ini ya. Biasanya di mana tuh, di Shell atau di mana ya? Shell nggak mesti ada kan, akhir-akhir ini Tutup. tutup. Nah, Terus berarti udah kalau ini udah beres. enggak tadi, berarti bisa ngecek di sini. Kalau Bisa, ngecek bisa. yang di sini berarti di ini ya? Bukan dong. Bukan. Tadi langsung kita keluar aja, close. Ini. Ini dia. Cuman mobilnya nggak ada ke sono. Bukan ya kita ngeliat ke situ juga. Jadi beda. Ini 43, 46 tuh. 43, 46. Jadi yang itu ngadepnya ke sana, ini ngadepnya ke sini. Gitu. Cukup? Ya. Oh ya, ntar kalau misalkan voice comment, tinggal kodenya Hi BYD. Oh, ini kalau mau ngecek setting di sini ya. Itu setting. Ntar udah download file mobil belum? Udah, cuma ini naro itunya. Tadi kan kayak di depan ya. Tadi ada.
Masih ada yang kosong ya? Bukan kosong sih, habis dia udah nggak ada lagi. Oh, di sini udah ada lagi. Iya, maksudnya cepet sih sebenarnya perputarannya. Orang Iya, ada kemarin. berapa itu? Di situ ada 12, di sini ada 4. Kayaknya aku mau ngecas dulu deh. Ya ngecas dulu aja kalau nggak. Ini nanti caranya gimana? Nah ini kan sekarang kalau misalkan Yang ini bukan ya electric itu vehicle. ada tulisan electric vehicle. Terus ini Nah, kan yang itu ini. kan ada tulisan electric vehicle, terus kita geser ke bawah. Nah itu ada SPKLU tuh tulisannya tuh. Ini. Nah itu kita scan. Terus nanti aku scan gitu. Udah terus scan, tadi muncul kayak mau isi berapa gitu, 20 kWh misalkan, mobilnya kan kalau kecil ya. misalnya kayak gini itu 15, gimana? paling 15 kan. Oh, 15 30 kWh, Ah. ini kan sisa 44%. Ah. Nah, kita bisa ngitung dari situ. Jadi setengahnya baterai. Oh, berarti aku ngitung ya 44%. Berarti untuk menjadi full ini kan Nah. maksimalnya 30 ya. Iya. Berarti aku tinggal kurangin aja 30 Iya. dikurangi separuhnya berapa? Iya, 15 lah iya. taruhlah, kan nggak usah isi sampai penuh-penuh banget. Biar bagus juga baterainya, biar awet. Isinya berapa kalau isinya? Kalau Standar normal. katanya sih yang ahli-ahlinya 90% gitu. Oh. Terus ngecas sebelum 30% biar cepet Oke. awet gitu. Terus kalau lagi panas juga dijemur kayak gitu. Nah, Kalau bisa baterainya jangan sampai penuh-penuh, full. biar nggak meledak. Gitu. Bukan sih, biar nggak panas ya lihat. Biar nggak panas. Biar bagus lah pokoknya. Ntar pokoknya setiap kalau kepanasan itu sebaiknya nanti kita jangan langsung jalan, dihidupin dulu. Fungsinya biar si heat pump sistemnya itu nyala, ntar ngedinginin si baterai dulu, biar baterainya itu optimal. Jadi gitu aja. Aku diajarin ngecas dulu dong, Mas. Yuk boleh kita ke depan. Nah ini kita untuk cara pengecasannya. Sekarang BYD atau One ini di BYD BSD City yang ngecasnya kita bukan scan barcode dulu sebenarnya, Terus? kita colok dulu. Oh, Nah nyolok kalau dulu. kalau di scan barcode Boleh ya? dia nggak mau ntar. Oh iya nih kak, sorry kak, tangan saya lagi megang HP yang satu. Nah kita udah pencet, kita buka dua-duanya. Nah tinggal colok. Sampai bunyi dulu kan? Nah enggak sih, udah dicolok. Terus kita scan barcode di sini. Sebelumnya PLN Mobile-nya sudah terinstall. Nah kita tinggal scan aja. Habis scan nanti dia muncul nggak? Muncul nih. Muncul apa itu Nominal tulisannya? KWH. Nominal KWH. Tadi kan kita 45%. 45. Jadi kita sekarang coba 15 kWh. Setengahnya dari tipe Dynamic. Dynamic itu dia 30 kWh. Habis itu Nah, hitung terus di situ kan ada 38.000. Nah, udah bayar, konfirmasi dan bayar. Bayarnya mau pakai apa? GoPay kah GoPay. atau yang lain? Nah, boleh pakai GoPay. Udah pakai GoPay. ya. Slow ya. Mm-mm. Tadi kalau udah terisi di mobilnya ada juga muncul. Sama di sini juga ada nanti. Udah. Nah, ini masih prepare. Oh, itu udah ngecas ya? Iya. Kita lihat dulu aja di sini. Kalau nge-charge dia muncul. Coba. Ini bukan. Tandanya apa itu? Tandanya gini. Ada nggak kelihatan sih? Ini. Coba kalau nggak mobilnya dihidupin bisa. Injak rem, jangan lupa injak rem. Kalau mau hidupin selalu injak rem. Injak rem loh, kan disuruhnya. Nah, Udah ya? jangan dimatiin lagi. Gimana sih caranya? Sekali aja sekali. Oh, Nah. sekali. Kalau berkali-kali dia mati itu. Oh gitu. Ngecas nggak itu? Ngecas. Ya nih, please. Dia ngecas gak sih? Kalau gitu Itu 1 kW atau beda? bentar. Nah, di aplikasinya ternyata belum di start nih. Jadi Nah, harus start di dulu start. baru Yang bingung nggak ada tulisan start. tadi. Nah, Ah, ini baru nih. baru nih di aplikasinya agak delay biasanya di mobilnya. Di aplikasi udah. Nah, dia baru mulai mau mengisi nih. Nah, di Belum sini tuh. belum ya. Tapi di sini udah, tapi Ya, di sini itunya udah, tapi di mobilnya agak delay. Soalnya kan alatnya tuh, dia koneksi ke alatnya dulu nih, si handphone. Ditunggu aja, ntar juga dia nge-charge. Ah, ini Udah. baru nih. Udah Oke, ngecas oke, nih ya. Nah, ini sebaiknya kalau ngecas kita tunggu di luar, mobil dimatikan Berarti aku matiin aja. biar aman.
Oke, segini aja video dari Brio. Jangan lupa di follow, like, dan komen. Thank you. Oke nih guys, malam-malam nih, udah jam 8 malam kita baru sampai nih. Iya, setengah 9 ini ya. Iya, ini polesnya tadi antri. Soalnya ini mobil ini harusnya besok baru bisa keluar, tapi saya paksa suruh keluar karena bapak maunya hari ini. Dan kebetulan besok kita ada showroom event juga, Pak. Nah, ini mau dicek dulu nggak Pak sekalian nih, kita ngecek bodinya, takut ada yang lecet-lecet atau gimana. Cuman ini sih biasanya aman karena kita udah poles juga nih kalau dari showroom ya. Tuh udah dipoles. Jadi banyak yang salah ngerti nih, ini value guard itu emang ada paint protection, tapi ini bukan paint protection, ini cuma poles aja. Kalau mau paint protection kita juga bisa sebenarnya. Nah ini kita langsung ke dalam ya, kita sekalian cek ya, udah malam juga nih, kita cek di ini ya, Bapak di situ aja biar langsung ini paham. Nah ini udah pasang kaca film nih Pak ya. Oke. Pro film. Nah langsung injek rem kayak biasa. Injek rem. Kita pencet. Cuman kalau mau praktis bisa pakai auto power on atau auto power off. Jadi Bapak injek rem atau masuk ke mobil. Oke. Nah kalau misalkan kita injak rem itu bisa langsung hidup, caranya gini. Bentar. Kita ke vehicle, kita ke sini. Nah, ini auto power on ya atau auto power off. Jadi di comfort driving. Jadi kita nih kalau yang on ini pas masuk mobil langsung hidup. Kalau yang off kita keluar mobil, kita kunci mobilnya langsung mati. Jadi nggak usah pakai pencet-pencet start stop ini. Gitu. Terus ini juga saya settingin yang comfort aja ya, takut nggak terbiasa. Ini remnya masih biasa aja. Ini pakem nih, terlalu pakem nih. Ya. Terus yang ini buat parkir paralel nih Pak. Nah ini banyak yang belum tahu mungkin ya. Caranya sebenarnya gampang. Bapak injak rem dulu, baru pencet dia. Pencet rem, nah pencet dia nih. Jadi bisa didorong-dorong. Nah udah begini, udah lepas lagi. Ceritanya ini kita parkir di mall gitu ya. Kita langsung matiin mobilnya. Nah udah dimatiin, kita langsung keluar. Walaupun ada suara nggak apa-apa, ini ntar pas dikunci mematikannya. Terus udah gitu kan ceritanya kita masuk lagi nih ke dalam mobil. Nah injak rem dulu. Iya. Nah pasti injak rem dia masih netral jatuhnya ini. Nah cara buat matiin si sistem ini, kita bisa tekenin yang lama, atau misalnya Papa mau cepet, kita mencet yang ini aja nih, P yang di samping sini ya, yang buat rem tangan itu ya. Nah itu langsung FPV nya langsung apa namanya itu, nonaktif ya, nonaktif. Terus ini kita masih KPA nih, saya rubah dulu. Kita mainnya ke PSI aja ya, pasti Bapak apalnya taunya PSI pasti ini. Iya, tapi sama nggak sih KPA, beda kan ya berarti ya? Iya, beda dia Bang. KPA berapa PSI emang ya kira-kira? Perbandingannya saya lupa juga. Cuman intinya dia kalau di KPA itu mobil ini 270. Nah, kalau misalkan PSI dia harusnya 39. Nah, ini kencang semua nih. Kencang semua nih. Ntar kita tinggal kempesin doang, gampang sih. Ntar kalau enggak on the spot gini ya. Ya, ntar on the spot satu-satu. Ntar Bapak liatin dalam, ntar saya kempesin. Iya. Itu aja ya. Bisa lah. Terus ini udah ini kan gambarnya gini nih, takutnya salah nih. Ini kan pasti beda nih. Yang belah sana itu dia ngadep mobilnya ke sono, ke depan. Yang ini ngadepnya ke sini, samping ya, takut salah. Terus kita setting lagi. Nah ini light. Nah light ini kita bisa matiin nih. Ini kan ceritanya kita lagi parkir kan, ini kan. Kita nggak enak dong di depan tiba-tiba kok ada tetangga atau apa. Lampu di sini bukan, tapi ini. Bukan. Itu DRL ini sebenarnya yang nyala ini. Nah dari sini mati dia. Tapi di sini nggak bisa berarti ya? Nggak bisa, kalau di situ kan buat yang lampunya. Betul. Tapi ntar kalau misalkan jalan, ini ntar nyala lagi otomatis dia. Coba injak rem, kita kede nih. Tuh, langsung dia otomatis nyala. Emang ini fitur safety-nya dia. Berarti ini mendingan mah dimatiin aja kali ya kalau ini. Nah, ini lepas lagi nih berarti ya. Udah net ke P dia. P, sorry, P ini di sini ya kondisinya. Ya, di situ P. Pokoknya kita lihat di situ. Berarti ya. Cuman kalau nggak bisa otomatis mati
Nah itu baterainya ada 51%. Oh ini 51. Tapi Oke, di sini baterai. SPKLU ada ya? Ada. Ada. Bisa ada. Aku belum ngerti caranya sih, ntar tinggal Oh pelajarin iya. lah. Kalau ini untuk pas keluar dari mobil kita masih lampu masih nyala. Oke. Jadi pas keluar atau sebelum Berapa detik masuk gitu ya sudah nyala 10 detik. Nah, itu bisa diatur mau berapa detik. Oke. Terus ini untuk bukan ngidupin. Jadi buat nurunin jendela dari kunci. Oke. Ya, terus ngidupin mobil juga sebenarnya bisa dari kunci. Tinggal tekan terus, itu ada caranya. Udah tahu kan? Belum tahu justru sih. Belum tahu. Nanti Kalau lihat yang di konten jendela, aja sih. ya kalau yang jendela itu dia tombol unlock. Tombol Kalau unlock, oke. ya yang di sini nih. Kunci dapat 2 ya? Kuncinya mana ini? Nggak tahu deh kunci di mana. Sama temennya mungkin. Iya, ntar coba. Oh kalau nggak di sini, tolong kali. Nih, ini NFC card. Ini Yang ini dapat berapa, 1 atau 2? satu. Satu, Kalau oke. hilang nanti bikin lagi. Mungkin biayanya sekitar 70 ribuan. Gitu. Oke. Oh ya, ini gelap banget, kita lupa bisa dihidupin. Oh, oke. Kuncinya di. Di sini nih. Oke. Nah, ini apar apar. pemadam. Oke, apar. Nah, ini P3K. Oke. Nah, ini dia kuncinya 2. Kuncinya 2. Oke. Nah, yang ini tuh ada 2 kan ya. Yang ini nih, yang satu ini tombol unlock. Awal unlock tengah. Ya. Oke. Unlock ini dia bisa buat ngebuka jendela kalau kita tekan terus, dan ini Oke. harus digeser ke sini. Oke. Tapi posisi mobil harus mati. Kalau mobilnya hidup nggak mau dia. Oke. Nah, terus untuk naikinnya lagi dia manual dari Manual ini situ di sini, ya, dari oke. situ tuh. Terus di sini ada juga nih yang tombol ini. Tombol ini Itu tuh tombol apa? ditekan terus, nanti mobil bisa hidup atau mati. Oh, Bisa oke. ngidupin mobil, matiin mobil dari sini. Jadi Oke, kayak tapi tekan mobil berapa detik, sekian detik itu ya, berapa detik? betul, jadi kayak mobil mewah lah gitu. Terus Oke. yang ini tombol unlock untuk bagasi doang. Oh, Tekan- unlock bagasi doang. Ya, ditekannya 2 kali. Kan ada tulisan 2 kali. Oke. 2 kali pencet, Unlock nanti bagasi. dia yang lainnya masih kunci. Oke. Depan masih kunci. Jadi kan takutnya ada yang mau Iya. rampok atau apa gitu kan. Iya. Takutnya pas kita lagi di Oke, belakang. sip. Gitu. Nah, ini energi regenerative Regeneratif. braking. Ini kalau kita keadaan darurat misalkan baterainya udah mau Ya. habis, kita pakai itu aja tuh. Jadi high gitu kali. high ya. Ya. Jadi ntar Sih. agak-agak nahan gitu tapi Iya, jadi agak nahan. nah Oke, standar aja nih. standar itu mah gampang lah ya. Nah, gampang. ini misalkan ini keterangan kita bisa atur berapa persen Iya, ya, bisa Ya, diatur. oke. Itu instrumen. Kalau yang ini screen itu yang ini. sekarang yang Yang ininya, ini, oke, ya. lanjut. Nah, ini gampang nih, ada screen saver juga ada. Nah, modenya mau di like atau auto gitu. Oke, dark aja lah. Servisnya udah di setting. Nah, servis gimana nih? Jadi dia setahun sekali atau 20.000 kilometer. Oke. Terus Ada ini nanti ada pengingatnya gitu. Ya, ada ya? pengingatnya. Pasti kan lupa tuh, pasti setahun. lah. iya, masih ntar ini jalan sedikit aja ntar. Tuh kan kelihatan tuh. Oh, bisa kita Ini lihat dari di situ. showroom Tapi nih. Dari biar ada showroom kan pop-up-nya 20 gitu kan. tadi nih. Iya, 20 ya. udah berjalan berarti berapa tuh? 50 43 lah, 43 43. ya. Main jauh kan. Jauh juga. Iya, tuh. sejam dari saya kesini. Iya. Terus Ini kilometernya 144 ini, oh ini itu sisa. itu bisa berjalan. Kalau Ya. kilometer yang 43 ini, oh tapi ini Odo nih, Odo Itu tapi Odo 57 Odo ya? tuh dari showroom itu kan sebenarnya tadi udah ada nggak benar-benar nol gitu. Iya betul. Jauh juga. Iya. 43 57 berarti ada Ya, 14. ya sekitar segituan lah. Wow, jauh juga 14 tuh. Mundurin majuin dong padahal itu. Terus itu udah overhaul ini buat ini ya, pas kalau nyuci mobil dinaikin dari sini front wipersnya. Buat apa sih itu front wiper check gitu? Nah, ini kan misalkan kita mau Oh. nyuci mobil biar gampang ditarik. Soalnya kalau nggak begitu gitu. ntar itu mentok gitu tuh. Pas Oh, ditarik nggak iya. bisa, mentok dia. Dia nggak bisa kayak ada ke belakang gitu emangnya? Kayak mobil konvensional ditarik. Iya, gitu. nggak bisa mentok ke kapasin. Jadi harus ke sana dulu. Oh, mentok kakak baru diginiin dulu baru Ya, ditarik. Ya misalkan gini, ampun. tapi rilisnya bisa gini juga nih. Kita pencet yang ini. Oke, mentok kakak Tuh. mesin. Oke, lanjut. Oke, nah di situ udah. Terus ini untuk ngidupin wifi. Wifi. Ya kayak biasa lah ya. Ini kita Ya, kayak geser HP aja lah, gitu mah ya. ngerti Ini lah kita tinggal pencet-pencet doang. Terus Bluetooth untuk gitu-gitu. Apple CarPlay dan Android Auto tadi bisa dari Bluetooth tadi bisa. Kalau enggak kita pencet ini. Maunya Oke. apa? Apple CarPlay kah atau Android Auto? Lanjut lah ini mah udah Ya, tahu. itu mah gampang. Terus ini BYD Assistant yang bisa ngatur tadi tuh, bisa ngidupin radio, AC. Nah, ntar di sini juga ada perintahnya, skillnya ada di sini. Oke. Terus untuk manual book nanti kalau misalkan puyeng gitu mau lihat-lihat, belajar. Nah, Oh, di sini situ. ada, tapi harus connect internet juga. Oke. Atau ntar bisa di-download juga. Kalau jadi tanpa internet kita Oke. bisa lihat.
Itu udah. Terus BYD Store tadi juga tinggal download nih, mau YouTube kita tinggal download sini juga ya. Downloadnya di BYD Store gitu Ya ya. BYD Store. Oh iya, ntar kalau misalkan mobil juga ke depannya mungkin sebulan lagi ya, itu udah bisa connect ke BYD Auto. Jadi bisa Apa tuh? kayak ngidupin matiin mobil atau ngunci mobil, Lewat terus HP. ada ngelacak mobil juga dari handphone. Jadi posisi Tapi mobilnya di harus mana. didaftarin ibarat gitu ya, dikonekin ya. Itu dia ngedaftarinnya nanti saya. Jadi ntar kasih email yang aktif, kirim ke saya, ntar kita aktifin dari showroom, nanti di sini tinggal scan barcode. Jadi ntar muncul barcode, ntar tinggal scan, udah gitu doang. Oke, itu Aktif. pilihan ya, berarti bisa atau kalau enggak ya enggak gitu Nah, ya. iya, Pilihan. gitu. Cuman Oke. ini kan sistemnya masih maintenance kayaknya, karena terlalu banyak yang Iya. mau. Oke. Masih belum siap lah gitu. Nanti Lanjut. dia mungkin bulan depan ya. Terus ini sudah beres. Sekarang kita ke perlengkapan. Tadi itu apar udah. Apar. Di sini garansi kaca film ada. Garansi Terus kaca ini film. garansi kendaraan. Ya, sehingga juga bentukannya gimana sih? Itu Kayak buku, gitu. iya. Sebenarnya Boleh tanpa sebentar buku, dulu. tanpa buku pun kalau nyervis BYD itu bisa-bisa aja. Ini kayak semacam garansi. Ini buku manual book ya? Ya, manual book sama itu. Ini kalau servis mah ya nggak usah bawa ini juga kali ya. Atau harus bawa? Bawa aja bawa. Cuman kalau tanpa pun misalkan tiba-tiba hilang gitu, dia bisa-bisa aja sebenarnya. Kalau Dia yang pakai nomor garansi rangka. tadi kaca film bentukannya kayak gimana sih itu Di garansi? sini ada. Jadi kalau bisa diseletin. Oh, itu cuma kayak gitu doang. Yang bawahnya nih ada nih. Itu udah gitu. Oke lah. Ya, udah gampang lah ya. Tadi masukin dalam sini. Iya, terus untuk ininya perlengkapan di belakang kita cek ya. Oke. Kita keluar dulu berarti. Ini Iya, cara matiin siap. gimana sih? Ditekan dia pelan aja, Ininya? iya. Oh. Oke. Udah ya. Ininya biru-biru emang tetap nyala terus ya? Iya. Nah, ini untuk perlengkapan di belakang kita cek. Di sini kita udah ada charger yang buat keluar nih. Ini namanya V2L. Nah, ini dapat ya dikasih ternyata. Aplikasinya main colok aja mana biasa aja. Biasa aja. Keluarin ntar dayanya kalau misalkan tiba-tiba mati lampu gitu kan. Iya. Urgent banget gitu. Nah, ini untuk portable charging. Rumahnya berapa ini, Mang? Wah, ini mah kecil 2200 jadi nggak bisa kayaknya. Pas-pasan ya? Pas-pasan. Kemarin saya lihat sih ada yang bisa, cuman kalau rumahnya udah grounding, tapi ntar ampere yang di dalam situ kan ada tuh namanya yang di energi tadi 2200 bisa itu. bisa, tapi digeser semua dia ke bawah, jadi nggak max. Jadi arusnya keluarnya cuma dikit, Oh, masuk tapi dikit. kan kalau rumah kan kayak ada kulkas, ada dong pasti tuh. Nah Terus itu pasang ya, lampu. nah itu harus. Jadi dia bisa digeser minimum ya, jadinya. betul Jadi minimum bisa- ya. jadi Kalau nggak misalkan ngejepret ini jadinya. kita ngidupin AC juga yang ngejepret gitu. Iya, kalau Kita misalkan bisa lampu-lampu ukur lah. doang mah bisa kali. Ya harusnya lampu-lampu doang Masih bisa. bisa tuh. Iya. Cara settingnya dikecilinnya itu gimana sih? Itu ntar ada di energi yang tadi apa? Ntar kita lihat lagi ya. Iya boleh. Kita Soalnya lihat mungkin lagi. aja kalau darurat mau pakai gini ya. Iya, mungkin tapi aja. rumahnya harus grounding juga. Kalau nggak grounding nggak bisa. Ini pasti. Oh, harus pasti grounding power. dulu. Iya. Kalau ini mah enggak, mah biasa aja. Enggak ya? Nggak bisa dong. Nggak berarti bisa. kalau- Oh, iya. Mungkin nextnya nanti kalau misalkan ini ya ke SPKLU dulu lah. KLU palingan ini mah. Udah. Betul. Nah ini udah ya, udah oke, udah ada semua. Oke. Itu juga ada garansinya sih sebenarnya. Garansinya ini dipakai buku yang tadi kertas tadi atau beda lagi nih garansinya? Kertas lagi ada sendiri. Di kalau nggak salah di kertas itu ada ya garansinya. Tahu tulisnya apa ya? Charger apa gitu. Kalau ini apaan? Toolkit nih. Itu oh ya itu belum bisa jelasin, Belum lupa. dibahasin. Ini apaan Yang nih? ini isinya buat dia pompa elektrik. Elektrik. Ya, Isinya pompa elektrik, cairan. sama cairan. Ini apaan? Itu buat direct towing. Direct towing. Nah itu penjepitnya tuh penjepit buat cover Jepit cover apa? segitiga. Bukan. Bukan. Jadi di ban itu ada cover ininya. Oh iya, Ada covernya tuh. buat cabut gitunya covernya, Iya, penutupnya. cover apa? Baut, cover baut. Iya, cuman dimasukin tetap ditaruh Iya, kayak sumpit gini. Iya benar. Oh. Nah ini segitiga pengaman, 2 biji. Udah. Ya, taruh dulu. Terus Ya. udah habis ya, nggak ada lagi di sini. Habis. Biasa aja Boleh, tutupnya. kalau buat buka gimana sih? Di pojok dia tuh ada tulisan yang kayak itu tuh. Ya itu pencetannya ini sini. Oh, yang ini. Iya, ini kan ada iya, ada tombol tuh, ada tulisan. Kurang kencang. Ya, agak digabrukin aja. Nah, udah. Kalau buka kap depan gimana? Kap depan kita dari depan sini. 2 kali dia. Dari pengemudi gini ya? Pengemudi ya ada 2 kali dia. Di bawah sini nih. Yang ini ya? 2 kali. Iya, itu 2 kali. 1, Lagi. 2. Nah, Kalau sekali doang mah nggak? nggak mau dia ngunci. Nah, ini sebenarnya
Kalau yang lain mah udah hidrolik kan, kalau ini belum. Oh iya, belum. Jadi tinggal apa kita tahan aja gitu. Manual, terus ada tiangnya. Ya ada tiangnya lagi nih ini Ini nih. coba tes dulu. Iya boleh. Ini dicantelin ke sini. Situ masuk ya sini. masukin. Tes langsung. Nah ini kita cek. Nah ini kalau misalkan yang ini buat nanti narik Charger ya. charger kalau misalkan nyangkut Nyangkut ya. di situ kita tarik. Tapi kalau lagi ngecas misalkan nih, harusnya kan kalau udah penuh nih full kita mau cabut, nggak bisa gitu biasanya. Iya Itu bisa nyangkut. dilistriki nggak sih tuh atau enggak atau gimana tuh? Kalau itu mah udah nggak ada. Kalau udah itu udah stop ya harusnya. Belum ngerti sih makanya. Kalau kan misalkan harus udah dilihat ya. stop dia udah nggak ada listriknya lagi. Kan kita juga ngeri kan mau cabut ini. Di situ juga di head unit juga ada tuh yang tadi enable atau disable. Di head unitnya ada pengaturannya. Jadi kita mau mutusin itu di disable. Oke, lanjut terus apa lagi nih Nah, penting? ya ini kita jangan lupa cek ini kan ada air radiator, Ini ada air minyak radiator rem. nih. Iya. Tapi ada notifikasi nggak sih taunya udah kurang dari mana, dari layar atau manual? Kalau manual kita mana tahu ya. Kalau dari situ sih kayaknya Setiap kapan gitu kita tahu cek ya. ya makanya setahun sekali. Oh, udah batas min ini. Iya, nanti sih ya udah kalau dia sampai tiba-tiba kering ya, itu ada notifikasinya. Udah pasti. Tapi seri bener sampai kering Iya. banget. Ada Kalau batas sampai di kering sini kan banget gitu. garis-garis. Tapi yang perlu diperhatikan apa sih? Selain air radiator, selain ini apa lagi nih yang perlu diperhatikan? Kan ini gawat nih kalau apa kacau kan. Iya, pokoknya Kalau tadi ini ada air wiper notif mah. air wiper. Ya nggak gitu urgent perlu lah ya kasarnya mungkin. Perhatiin ya, Harusnya- udah nggak ada lagi sebenarnya. Baterai aja Ini apa paling sih ini? dicek nanti. Apa? Itu minyak rem. Iya. Paling yang kita cek ya rem, AC kayak gitu doang sih. Kalau mobil listrik. Tapi mas tahun pertama baru saya jadi di bawah setahun ya pakai biasa aja gitu. Biasa Harusnya aja. air radiator nggak mungkin kurang. Iya, Ini nggak cuman apa-apa kalau sih. misalkan dia kurang tiba-tiba dia pasti ada notif di mobilnya Oke. gitu. Terus katanya ada celah-celah di sini apa tuh bisa buat kotor. Oh iya, itu tuh di sebelah sini bener. Iya emang beneran. Bener tuh ada tuh. Gitu. Ada cara tutupnya gimana? Berarti tuh pakai lakban. Ada yang pakai Bisa, lakban, ada yang pakai silen gitu. Oh gitu. Cuman kalau dari kita nggak boleh nutupin. Nah, sesuatu kalau konsumen mau tutup ya terserah konsumen. Ini apaan Gitu. sih? Emergency personnel, discover level wiring. Apa ini ya? Kalau akinya sendiri ada di mana sih? Aki buat Akinya di, kelistrikan. di ini di jok mobil dia. Oh di dalam. Di jok Bukan dalam. di sini akinya. Bukan, dia terpisah. Itu kalau yang tipe-tipe tinggi dia emang udah di depan semua. Kalau ini Kita dia tutup lagi ya. ya Ini tutupnya berarti diginiin biasa masukin sini. betul. Dilempar aja berarti gini ya. Ya, kalau nggak ditekan di Itu kan bisa gini. ya bisa kayak dikeretak gitu tapi posisinya tengah-tengah. Tangan kita tengah-tengah. Set. Nah, udah begitu doang. Tutup sempurna gini. Udah, Hmm. gitu doang, gampang. Nah, ini pokoknya nanti mobil jangan dimodifikasi apalagi kelistrikan. Nanti garansi kelistrikannya hilang, void. Oke. Udah kedepannya itu aja sih yang perhatiin. Oke, kalau gitu Siap. paling tekanan anginnya kita atur. Oke, berarti siap ya. Dihidupin lagi mobilnya. Anginnya. Ya, ya. Kita kempesin. Oke guys, ini kita serah terima dengan Bapak Andreas di Kelapa Gading nih. Nah ini sedang di charge pakai kabel biasa ya, jadi pakai portable charging, jadi langsung dikonekin ke colokan rumah. Dan ini sudah grounding guys. Sementara dia pasang yang barunya nih, jadi meterannya belum terpasang nih untuk chargingnya. Nah ini perlengkapan sudah siap semua Pak ya, udah dicek kan ya perlengkapannya ya. Ya. Nah ini masuknya juga bisa maksimal nih guys. Dia bisa masuk di 1700. Jadi ngecas sekarang besok pagi penuh nih. Ini yang tipe paling tinggi, yang premium. Nah ini langka, unit langka nih Pak. Sekarang masih susah juga nih yang premium ini nih, premium putih. Konsumen saya masih ada yang belum dapat. Nah ini kita hoki pas gias ya, awal-awal gias ini ya. Awal-awal gias nih kita pesen baru dapat unitnya. Oke.